بأهل الباب على النور المبين أحمد المصطفى ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya al-muqarrabin ulama al-amilin wal musannifin wa jami' al-malaikati al-muqarrabin khususan ila hadrati asy-syekh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah jamaah kajian akidah sifat 20 yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita yang minggu kemarin kita sudah bahas sebagian daripada rukun iman yang ke-5, yaitu percaya kepada hari kiamat. Dan malam ini masih kita bahas mengenai rukun iman yang ke-5. Kita sempurnakan yang kurang kemarin. Jadi intinya kita sebagai seorang mukmin yang mukallaf, yang sudah balik, yang berakal, wajib kita meyakini akan datangnya hari kiamat atau hari akhir, yaitu disebut dalam Al-Quran Yaumul Mi'ad, Maliki Yaumiddin, hari kiamat, hari hancurnya alam semesta. Kenapa perlu kita imani tentang akan datangnya hari kiamat ini? Karena banyak disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana minggu kemarin sudah dijelaskan, dan bagian daripada dakwahnya para nabi dan para rasul. Di samping mereka mengajak orang beriman kepada Allah, di samping juga mengajak mereka beramal kebaikan, meninggalkan keburukan, di samping mendakwahkan diri mereka sebagai seorang rasul, juga para nabi mengingatkan umatnya akan kehidupan selepas kematian. Ya qaumi innamal hayatud dunya mata' wa innad darul akhirah hiya darul qarar. Wahai kaumku, wahai umatku, sesungguhnya kehidupan dunia ini sesaat, main-main sesaat saja. Wa innad darul akhirah, sementara negeri akhirat, hiya darul qarar, dialah negeri yang kekal, yang akan selama-lamanya. Maka wajib kita mengimani akan datangnya hari kiamat tersebut. Kemarin sudah kita bahas mengenai hikmah daripada kita mengimani akan datangnya hari kiamat. Sudah kita bahas kemarin satu, dan kita lanjutkan. Minimal kata para ulama ada 4 hikmah
kita mengimani, mempercayai akan adanya hari kebangkitan atau hari kiamat tersebut. Kemarin yang pertama liwujdanil itminan, supaya kita mendapatkan ketenangan di dunia ini. Karena kalau terlalu kita banyak pikirkan dunia ini, nanti akan membawakan ke hati kita itu ketidaktenangan. Semakin banyak kita pikirkan, sibukkan diri kita dengan dunia, hati kita dengan keduniaan, semakin banyak kepusingan dan semakin banyak kesibukan kita. Maka obatnya gimana? Ya, banyak-banyak pikir akhirat. Karena hakikatnya kita ini adalah orang-orang akhirat. Semua tanpa terkecuali kita semua akan pergi ke negeri yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yaitu negeri akhirat. Dunia ini hanya lintasan saja, hanya persinggahan sesaat. Tujuan inti kita itu yaitu negeri akhirat. Nah, kalau pikiran kita itu ke akhirat, maka insya Allah akan banyak ketenangan yang kita akan dapatkan. Tidak terlalu kita berambisi di dunia ini, karena akhirnya juga apa yang kita capek cari di dunia ini, entah itu harta, jabatan, akan kita tinggalkan atau dia akan tinggalkan kita. Itu sudah pasti. Enggak ada ceritanya orang mati bawa hartanya, bawa pesawatnya, bawa rumahnya, enggak ditinggalkan. Yang hanya dia bisa bawa 2 helai kain kapan itu saja. Nah, kalau orang itu pikirnya negeri akhirat insya Allah tenang. Lihat orang punya ini, orang punya kedudukan ini, itu cuma sementara, paling mati selesai. Malah kita kasihan orang yang banyak kepunyaannya dari keduniaan, kok dia tidak jalani dengan ketaatan, malah dia gunakan dengan kemaksiatan. Oh, nanti itu prosesnya berat. Nabi sabdakan, ulama juga katakan, harta yang akan dihisab kelak pada hari kiamat itu bukan harta haram. Bukan harta haram. Nah, ad-dunya halaluhu hisab. Dunia itu hisab yang halal. Itu yang dihisab, yang lebih dari kecukupan. Berduit motor sekik cukup sebenarnya, lagu ngerombok dihisabnya mana. Lagu lah memang kebutuhan jandin. Ada dengan berduit motor sekik cukup sebenarnya peronjok doang dari, nah itu dihisab, itu dihisab. Punya rumah satu cukup, buat lagi rumah, buat lagi, itu yang lebih dari kebutuhan, itu yang dihisab. Yang haram azab, akan diazab langsung. Harta curian, harta rampokan, harta riba itu nggak ada hisab, itu nggak perlu dihisab, langsung diazab. Yang halal, yang lebih dari kebutuhan, itulah yang dihisab. Punya kendaraan satu cukup, ya sudah. Kalau memang butuhnya 2, ya 2 gitu. Jangan kita berlebihan. Berlebihan itulah yang dibenci oleh Allah. Itu yang akan dihisab. Maka supaya tenang, banyaklah pikir akhirat. Nah, kalau pikir akhiratnya, nah, kita punya harta aman, tidak punya harta juga aman. Tidak terlalu cinta kita dengan benda-benda tersebut. Kalau kita pikirnya akhirat, walaupun kita punya, karena semua hakikatnya adalah titipan. Semua titipan, bukan milik kita, yang suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Bukan harta benda saja, diri kita juga titipan Allah. Maka orang yang beriman dengan negeri akhirat, maka insya Allah kalau betul-betul dia beriman, dia akan tenang hidupnya. Toh juga akan mati, toh juga akan kita tinggalkan. Itulah dunia. Kemudian yang kedua, hikmahnya kita beriman kepada negeri akhirat itu untuk apa? Yaitu litahaqquqi al-adalah al-ilahiyah, untuk menampakkan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dunia ini kita banyak kita temukan kan, orang-orang yang bersalah malah dibebaskan. Di dunia banyak kan, lagi dia punya uang banyak, sogok, kasusnya walaupun sudah
macam-macam, tapi dia punya duit banyak, sogok-sogok. Marah yang tidak salah itu, yang diam itu malah dipitnah, malah dia yang dipenjara, malah dia yang dibunuh. Sama kasusnya seperti saudara-saudara kita di Palestina kan. Palestina itu aslinya yang punya ya orang-orang Palestina. Orang-orang Israel itu pendatang, dia migran saja. Kemarin yang pengajian di Orong, tapi yang ganti dengan istighosah untuk saudara kita di Palestina, yang jelaskan sedikit mengenai Palestina supaya orang tidak salah paham. Jadi tahun 1983 itu orang-orang Yahudi ini, Zionis ini hijrah ke Palestina. Waktu itu Hitler ada yang tahu Hitler yang kejam itu, yang pernah membantai manusia, hampir puluhan juta manusia dibantai sama Hitler itu. Termasuk orang-orang Zionis ini dibantai sama mereka di Lebanon itu, sehingga mereka hijrah. Orang-orang Yahudi ini hijrah, dia orang-orang Israel ini hijrah dia ke Palestina. Kurang lebih ada 100-an lebih dikit lah mereka hijrah di tahun 83 itu. Maka diterima hangat, diterima oleh orang-orang Palestina, diikram, dikasih tempat tinggal, diikram mereka sama orang-orang Palestina. Tetapi apa, lambat laun, hari berganti hari, bulan, tahun berganti tahun, malah mereka ingin memiliki daerah, sebagian daerah yang di Palestina itu. Akhirnya mereka lambat laun dipanggilnya teman-temannya yang di luar sana untuk masuk ke Palestina. Yang singkat ceritanya, malah mereka buat negeri sendiri di Palestina. Malah mereka ingin orang-orang Palestina itu hilang dari Palestina itu. Dia pengen Palestina itu menjadi negeri Israel. Itu bejatnya para migran Yahudi itu. Banyak salah paham, kita kira orang Palestina yang enggak. Mereka ini migran datang, kok tiba-tiba ingin mengusir penduduk asli orang Palestina. Bahkan pernah ditawarkan orang-orang Palestina sama Amerika, ditawarkan tempat, orang Palestina ditawarkan tempat di Mesir dan juga di Lebanon, itu tempat luas. Syaratnya mereka tinggalkan Palestina. Hei orang-orang Palestina, kata Amerika, kamu tinggalkan Palestina, pindah ke Mesir sana, kita buatkan luasnya 3 kali lipat luas daripada negeri kami itu, dan kami bangunkan tempat-tempat yang indah-indah, free, tanpa bayar, tinggal kalian nempati saja. Tuh. Tapi orang Palestina, oh nggak bisa, ini tanah kami, ini tanah kami. Yang bikin kami berat adalah di tempat kami ini ada Masjidil Aqsa. Kami berhak untuk menjaga Masjidil Aqsa. Dan orang-orang Yahudi ini berpahaman di bawah Masjidil Aqsa itu ada Haikal Sulaiman. Bekas, paham mereka, ada bekas singgasana Raja Nabi Sulaiman. Sehingga kalau mereka menguasai, mereka pindah orang-orang itu, orang-orang Palestina ke tempat lain, dan mereka akan bongkar itu Masjidil Aqsa itu, mereka akan buat Haikal Sulaiman namanya. Tapi yang tidak boleh itu. Maka tetap bersikukuh orang Palestina sampai sekarang, mereka dibombardir. Mereka berjihad di sana. Maka kita ini ya minimal kita bantu dengan doa, jangan kita diam, tidak ambil peduli, karena mereka juga saudara kita kaum muslimin. Terlebih di sana juga ada Masjidil Aqsa, rumah Allah. Kalau sudah rumah Allah itu bukan haknya orang Palestina saja, tetapi hak semua kaum muslimin, wajib membela rumah Allah. Palestina, Masjid Aqsa itu kiblat pertamanya umat Islam sebelum ke Baitullah. Maka kita ya minimal kita doa. Nah sekarang kan difitnah itu, dikiranya mereka yang melakukan kekerasan, teroris dan sebagainya. Padahal dari dulu sampai sekarang mereka yang
membantai orang-orang Palestina, membunuh anak-anak. Bisa saja, mana yang kuat medianya itu yang disebar, itu yang dianggap benar. Itu di dunia, hukum di dunia bisa orang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan di dunia bisa. Asal kita punya kekuasaan, punya harta banyak bisa, tetapi di akhirat tidak bisa. Maka ditahaqquqi al-adalah al-ilahiyah, untuk menegakkan keadilan Allah yang sebenarnya kelak di akhirat itu. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, walaupun sedikit kesalahannya tetap akan Allah proses. Kita jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan batasan Allah, pasti akan diproses. Di dunia mungkin kita bisa sembunyi, tapi di akhirat sedikit pun tidak akan bisa bersembunyi. Nah, insyaallah ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu li adami taswiyah, yaitu untuk menolak kesamaan keadaan Islam atau tidak Islam di dunia ini. Jadi kita di dunia ini kan sekilas keserius ibadah doang, dengan iman, tebeng harta, tebeng anak, tebeng kadang sebagian jabatan. Dengan kafir pun malah paling luwek tebeng harta, tebeng jabatan. Kadang dia nuah sembahyang, dia nak kenal Allah. Lebih bahagia hidup nirwana, lebih banyak hartanya, lebih menguasai sistem ekonomi dan sebagainya. Itu di dunia memang. Karena kelihatan orang Islam ya agak kurang. Ya. Tetapi di akhirat enggak akan disamakan oleh Allah. Apa hasibal ladzina yajtarahus sayyi'ah kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'um mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun, kata Allah. Apakah kalian mengira orang yang berbuat maksiat, orang yang ingkar dengan Allah ini, kemudian dengan orang yang wa amilus solihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum, apakah kamu mengira mereka sama hidup dan mati mereka? Yang beriman hidupnya susah, terus akhirat nikmat dan susah. Terus orang kafir bahagia, terus akhirat jangan bahagia masih. Nah, kalau kamu bersangka seperti itu akan bahagia, ya sa'ama yahkumun, sungguh buruk keputusan persangkaan itu. Enggak seperti itu. Nah, mungkin di dunia bisa sama, bahkan bisa lebih. Orang-orang maksiat ini diberikan oleh Allah, orang yang kafir diberikan, tapi di akhirat enggak. Tetap orang iman akan mulia, orang yang bertakwa akan mulia, dan orang yang maksiat akan hina, dan orang kafir pun akan hina. Mungkin kalau di dunia kita lihat ya sekilas kayak sama saja kelihatannya, tapi kalau di akhirat enggak. Yang iman akan dimuliakan derajatnya oleh Allah, yang kafir, yang ahli maksiat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diadami taswiyah supaya tidak ada kesamaan kesannya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis itu, ada orang kafir itu masuk neraka dengan orang Islam. Maka ini diceritakan kisah orang yang terakhir masuk surga. Itu di neraka sama tempatnya dengan orang kafir. Saking suwene di neraka ini, maka orang kafir katakan, "Hei orang iman, katanya kamu orang iman itu kan akan pasti masuk surga. Tetapi sudah berabad-abad lamanya saya dan kamu di neraka. Mana bukti keimananmu kan masuk surga kamu?" Ya, maka Allah dengar itu. Itu orang tidak ada ibadahnya sudah, mungkin cuma syahadatnya tok, makanya terakhir masuk surga. Maka apa, singkat ceritanya, Allah dengar percakapan mereka itu, diejek-ejek orang beriman ini. Buat apa kamu beriman itu, ternyata tidak ada faedah keimananmu ketika di neraka. Sama-sama aja kita di neraka ini. Maka singkat ceritanya, percakapan mereka didengar oleh Allah, sehingga Allah beri keputusan, sudah wahai hambaku mukmin, sudah saatnya kamu masuk surga. Maka malaikat panggil, ya sudah, kamu sekarang diperintahkan oleh Allah untuk naik, untuk masuk surga.
maka orang kafir yang di neraka itu, kalau orang kafir tidak akan masuk surga, maka mereka pukul kepala dan berharap jadi debu. Jadi maknanya walaupun orang kafir, orang beriman itu banyak kesalahannya, tapi kalau dia beriman tetap akan diangkat oleh Allah. Makanya nggak akan mau disamakan. Mungkin ya tergantung berapa lama kesalahannya yang dia buat di dunia. Paham ya? Jadi nggak sama. Nggak pernah Allah akan mensamakan antara orang taat dengan orang maksiat, antara orang iman dengan orang kafir. Mungkin di dunia bisa sama, atau mungkin bisa malah orang maksiat ini yang lebih kelihatannya banyak kelebihannya dari keduniaan atau kepintaran dan sebagainya. Malah yang soleh-soleh ini kayak kurang otak, kurang paham, kurang dan sebagainya. Bisa jadi di dunia, tapi di akhirat tidak akan Allah mensamakan. Kemudian yang terakhir yaitu yang terakhir ini litahassulil abath, maksudnya untuk memahamkan bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan untuk abas, tidak ada faedah. Kita diciptakan bukan tanpa ada faedah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turjun. Apakah kamu mengira kami ciptakan kamu di dunia abatsan, tanpa ada tujuan, wa ilaina turjaun, dan pasti kamu akan kembali. Maknanya kita hidup di dunia ini bukan sekedar hidup tok. Kita hidup di dunia ini ada tujuan besar. Ada tujuan yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawabannya. Kita punya umur, kalau benar kita pakai umurnya, kita akan diminta juga pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau benar kita pakai, ya kita beruntung. Kalau umur kita gunakan dalam kesia-siaan, ya kita akan rugi. Kita punya harta dititipkan oleh Allah, benar kita gunakan. Kaya kita benar kita gunakan di jalan kebaikan, membantu orang, gunakan untuk agama, untuk kebaikan, beruntung. Tapi punya harta digunakan dalam kelalaian, dalam hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan dalam maksiat kepada Allah, akan rugi. Punya jabatan juga begitu. Jabatan kita punya, kita adil, kita memimpin umat dengan benar, dengan cara yang dicontohkan Nabi, mengayomi umat, memberikan hak-haknya umat, maka kita beruntung. Tapi punya jabatan, malah jabatan disalahgunakan, digunakan untuk mengumpulkan harta, menindas yang lemah, untuk digunakan menipu orang, nah, akan celaka. Jadi kehidupan kita di dunia ini tidak diciptakan begitu saja. Wa annakum ilaina la turjaun, pasti kamu akan kembali ke kami, dan kami akan semua minta pertanggungjawaban apa yang telah kamu perbuat di dunia. Jadi fungsinya iman terhadap akhirat itu ada fungsinya apa? Untuk kita diminta pertanggungjawaban kelak apa yang kita buat ketika kita di dunia. Paham ya? Nah, maka kita manfaatkan betul umur-umur kita. Sedetik umur kita di dunia ini besar tanggung jawabnya di akhirat. Sedetik saja, apalagi sehari-harinya habis dalam kelalaian. Makanya di akhirat itu semua orang sedih. Yang di surga sedih, apalagi di neraka. Yang di surga sedihnya apa? Karena banyak waktunya yang kurang dia gunakan dalam taat, itu mereka sedihkan. Kalau di neraka wah jelas sedih, wah di neraka. Nah, di surga aja bisa sedih karena melihat orang-orang punya derajat tinggi, karena beda bacaan Al-Qur'annya, beda sedekahnya, walaupun sedikit itu beda. Ada orang itu derajat surganya beda antara langit dengan bumi, hanya beda satu. Subhanallah. Makanya ya memang sekarang ya, karena dunia ini ujian, kita enggak tahu nilai umur yang Allah berikan kepada kita, besarnya nilai ini. Kita punya perjalanan ini jauh, seperti kemarin nanti yang jelaskan. Dek kubur doan pir tahunnya, baru nanti di hari kebangkitan, belum digiring ke masar, belum nunggu hisab, belum mizan. Itu lama sekali. Sementara bekal untuk perjalanan begitu jauh, tapi yang waktu singkat di dunia ini. Makanya kamu terlalu singkat nih ya Allah.
para ulama berbahasa no, sebenarnya ibadah tadi sangat sekecil. Lamun dihitung-hitung lamun tebudaya umur 60 tahun, dihitung-hitung mungkin nilai ibadah kita ini hanya 15 tahun. Belum terbagi waktu tinduk te, belum waktu ngobrol te, belum waktu cari dunia te. Mungkin nilai ibadah kita selama 60 tahun itu mungkin 15 tahun tok kita ibadah. Dia jadi gunakan untuk menghadapi lika-liku kehidupan di akhirat nanti itu sangatlah susah. Belum lagi ibadah kita ini ada bolongnya, ada tidak ikhlasnya. Makanya inilah yang menjadikan orang-orang soleh terdahulu itu sangat memperhatikan waktu-waktu mereka, sehingga mereka itu amal apa saja diniatkan untuk dekat untuk ibadah, supaya semua dihitung ibadah. Maka gimana caranya? Ikut sunnah Nabi. Kata Sayyidina Ali itu, pernah Sayyidina Ali ditanya, "Hai Ali, kamu beribadah dengan Tuhanmu itu berapa lama?" Maka Sayyidina Ali katakan, 24 jam saya ibadah. Yahudi kaget, bagaimana kok kau bisa ibadah 24 jam wahai Ali kepada Tuhan? Apakah kamu gak makan, gak minum, gak kumpul dengan istrimu, gak bermain dengan anakmu, gak bercakap-cakap dengan teman-temanmu, gak cari nafkah? Cari, saya berkumpul dengan istri, makan minum juga, jalan-jalan santai juga. Kok kamu katakan 24 jam? Ya, kalau semua yang saya buat itu sesuai ikut aturan Nabi, maka semua dihitung ibadah. Cari rezeki dengan cara Nabi, ibadah. Kumpul dengan istri dengan cara Nabi, ibadah. Bergaul dengan teman-teman dengan cara Nabi, ibadah. Bermain dengan anak-anak dengan mencontoh Nabi, ibadah. Jadi ketika kita ikutkan dengan Nabi, maka 24 jam itu dianggap ibadah. Lamun dek yang dia harus ibadah ni ngaji seberak ni ibadah. Untuk makanlah mudah petak rezeki no, niatan untuk cari rezeki yang halal untuk samu ibadah. Nanti semakin lelah, semakin capek kita, semakin besar pahala yang kita dapat. Paham ya? Nah, jadi seperti itu diantara hikmah dari beberapa hikmah kita mengimani tentang negeri akhirat. Pertama, supaya aman diri kita ini. Kedua, supaya nampak keadilan Allah kala di akhirat, yang mungkin di dunia orang tidak bisa mendapatkan haknya, mungkin karena miskinnya, sementara dia punya hak, karena lemahnya, karena tidak berdayanya. Tapi di akhirat kala enggak, semua akan diurus, akan diproses oleh Allah. Siapa yang punya hak akan diambil haknya, siapa yang belum menunaikan haknya, semua akan diberikan haknya oleh Allah tanpa terkecuali. Kemudian untuk memahamkan bahwa kita hidup di dunia tidak untuk sia-sia, ada proses, ada pertanggungjawabannya. Kemudian yaitu untuk tidak menyamakan keadaan manusia di akhirat. Mungkin di dunia kita sama kelihatannya, tapi di akhirat tidak sama. Tidak akan sama orang yang beramal dengan tidak beramal. Tidak akan sama orang kafir dengan orang iman. Walaupun di dunia kelihatannya mungkin sama, tapi di akhirat tidak. Orang beriman makan, orang kafir juga makan. Orang-orang beriman capek ibadah, mau kerja juga harus yang halal, harus jangan meninggalkan sholat. Orang kafir semua maunya, luwe maunya. Kelihatannya rugi orang iman nanti, tapi di akhirat tidak sama. Sama akan tidak disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Itu diantara hikmah dari beberapa hikmah kita beriman kepada negeri akhirat. Insyaallah ya. Belum dijelaskan, ada yang ditanyakan? Iya. 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 Tadi ada orang yang bermaksiat di masa hidupnya, mungkin 40 tahun dia maksiat. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang sudah dia kerjakan itu bisa terampuni dengan sebab tobatnya? Bisa saja kalau memang tobatnya sungguh tidak mengulanginya lagi, betul-betul tobat diampuni. Karena setiap dosa itu jika dibarengi dengan istighfar dan tobat akan terhapuskan. Bagaimana kisahnya
Kisahnya orang yang membunuh Bani Israel, yang membunuh 99 orang, bahkan digenapkan sampai 100. Itu hanya ingin berjalan saja, belum dia buat amal itu, belum dia buat amal, belum dia sempurnakan tobatnya dengan sedekah, dengan berjihad dan sebagainya. Hanya sungguh-sungguh disuruh kamu untuk terima tobatmu, hijrah ke tempat sana karena tempatmu itu buruk, berangkat, malah di perjalanan meninggal, hanya di perjalanan malah dia ahli surga, nggak dihitung. Namanya membunuh satu kali aja, kita membunuh seseorang itu khalidina biha abada, itu pembunuh itu akan kelak. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu wa la'anahumullah. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, kalau dulu mukminnya kan di zaman kitab itu ya, di kitab itu orang-orang Nasrani itu, kalau sekarang kan orang Islam. Kalau dibunuh satu saja, dia akan kekal di neraka selama-lamanya dan akan dilaknat oleh manusia dan oleh Allah dan para malaikat. Tetapi kalau memang betul-betul kita bertobat, ya kayak tadi itu, dengan syarat jangan diulangi. Dalam Al-Quran, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak turun Adam itu selalu berbuat dosa, dan sebaik-baik orang berbuat dosa harus beristighfar. Aku keluarnya dah apa bagi Allah dan buang buni amun sekedar dosa itu doang. Mau asal tu sungguh-sungguh doang taubat, diampuni. Jangankan orang kafir aja yang tidak kenal Allah itu, terus dia bersyahadat sekali, semua kekafiran itu diampuni. Diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan orang yang mengucapkan kalimat kemudian dia beriman kepada Allah, maka semua kesalahan-kesalahan yang dibuat apapun itu diampuni, seperti bayi yang baru lahir. Orang kafir kalau bersyahadat beriman, maka seperti bayi yang baru putih bersih. Tergantung kalau dia masuk Islam terus dia maksiat lagi, jadi hitam lagi. Apalagi ada orang beriman, hari-hari bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah diampuni kalau sungguh-sungguh. Intinya sungguh-sungguh, jangan dipermainkan tobatnya. Tobat sekarang dilakukannya lagi, itu Allah nggak suka. Nabi ada dalam hadis itu, tidak dikatakan orang itu berterus-terusan dalam perbuatan dosa kalau dia tetap lazimkan istighfar dalam perbuatan dosanya itu, walaupun dia ulangi 70 kali. Kadang kita itu memang ada orang itu memang tobat maksiat, ya tetap aja tobat gitu, tarik balik tobat. Tahu kan itu kurang ajar, tobat balik tetap aja tobat. Selagi kita tetap tobat, maksiat tobat, pokoknya maksiat lagi tobat, suatu saat nanti Allah akan lihat kesungguhan kita. Kalau sudah betul sungguh-sungguh, Allah akan tanamkan rasa benci kita ke maksiat tersebut. Jadi tidak proses harus tobat, kadang balik terjatuh, nyesal, balik terus sebagaimana kita tetap jatuh ke maksiat, tetap juga kita sungguh-sungguh lamun tawah bertobat terus saja maksiat, terus putus asa, wah sang diterima aja tobat kembali dan pegawai, berarti setan menang. Setan menang. Terus jatuh tobat terus. Senantiasa dalam tobat, karena Allah itu yuhibbut tawwabin, senang dengan orang yang bertobat. Paham ya? Kadang kita ada yang seperti itu juga, karena sering maksiat, jatuh lagi, tetap aja tobat. Karena kita paham bahwa diri kita memang gak suka itu, karena dorongan nafsu kita yang gak kita tahan, kita lakukan, kita benci sebabnya itu. Maka itu dikeluhkan, ya Allah, sebenarnya saya gak mau, ya Allah, gak tahan saya nafsu saya, ya Allah, beri saya kekuatan, mohon, terus jatuh lagi, mohon. Nanti lama-lama karena kesungguhan kita itu, wah sungguh-sungguh ruan hambaku ini diletakkanlah di hati kita itu nur, sehingga lama-lama kita pendak bosan taubat melakukan perbuatan itu. Sebagaimana pembunuh itu membunuh satu, kenyambur dua, terus 99,
atau rawan berhenti nunggu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Islam. Iya. Mari kembali. Nah, Malik mulai depresi. Kan? Islam. Islam melari ke Bali. Merari jak Bali. Terus jadi ide. Terus atau melari ke Bali, Malik mulai Islam. Depresi. Dek ulek jok Bali maksudnya murtad. Ya, gitu. Nah, murtad. Terus bukan depresi Malik, jok semama di Bali itu belum. Dek maksudnya ya murtad atau sekedar ulek jok Bali. Kan merari dengan ke Bali. Nah, bilina Bali no jok kita Malik jok semeton misal kan. Bilina Malik jok kita semama no Bali no. Nah, jadi nak wah depresi itu no sanina niki sak merari jok. Wadah persi maksudnya orang bersadat. Selam lah Islam. Terus Malik misal ke Bali no kan. Lagu tetap berislam atau murtad Malik? Malik merari ke Bali. Anda maksudnya Tulak sama dari Bali no. ya ande maksud yang tulak Malik no ya murtad atau sekedar ketok merari? Sekali. Ya murtad Malik. Ya Malik murtad. Lamun tulak doang kadang dia murtad. Lamun dengan Bali otomatis dengan Islam mari kita dengan Bali itu enggak sah. Otomatis kalau dia merari beda agama, zina sudah hukumnya. Atau memang sudah misal ada ini orang Bali sama orang Islam. Bali ini masuk Islam, terus kembali dia murtad, langsung talak jatuh, berzina sudah itu. Cuman enggak dia jadi kafir. Mungkin maksud itu dia tulak ke sana, tapi tetap dia Islam. Tetap dia Islam kan? Atau dia murtad lagi? Pernah sudah ketuaan dia murtad? Nggak kena merari lagu belum tentu murtad. Cuman dia berkumpul itu berdosa berzina, cuman dia tidak murtad statusnya. Tetap dia Islam, akui dirinya Islam, cuman pergaulannya dengan suaminya itu karena sudah beda agama, itu sudah nggak suami istri, sudah zina. Jadi dia berdosanya karena zina, dosa besar. Cuman dia Islam, tetap Islam. Kecuali langsung berlaku aku angkah Islam, berarti murtad. Kamu sekedar tulak doang, perjelas nama Malik. Apa kamu Islam atau kamu Bali? Atau kamu milu agama semamu? Oh, kamu milu agama semamu? Itu murtad. Nah, lamun wah tulak no mudi Islaman Malik. Atau mungkin saat pertama nusa ya. Ini harus dijelasin. Jadi harus ditanya dulu. Namun Bali kan, Bali dengan Islam masuk ke orang Bali itu nggak ada hukum mereka. Walaupun mereka nikah dengan orang Islam, ya nggak ada hukum mereka. Suami istri tetap. Tapi kalau itu enggak, pernikahan beda agama itu nggak sah. Kalau dia paksakan kalau dia paksakan zina, walaupun dia tetap ibadah, tetap zina dihukumi. Atau dia perempuan sudah masuk Islam, tapi setengah punya anak, sudah punya anak murtad salah satunya, ya langsung jadi pisah sudah. Murtad itu membuat talak jatuh. Kalau dia teruskan berkumpul ya zina. Makanya kalau ada orang yang murtad Islam, ya kalau 1-2 kali diperingati, kalau terus menerus ya harus dihukum orang seperti itu, mengece-ngece agama namanya. Maka orang yang murtad seperti itu, semua tanggungannya dalam murtadnya itu wajib dikodok. Ada seorang murtad selama 10 tahun murtad, terus tahun ke-11-nya Islam, maka dia wajib mengkodok puasanya selama 10 tahun itu. Puasanya ada, kalau sholatnya enggak. Nah, wajib dia kodok puasanya selama 10 tahun itu sebagai hukuman untuk dia. Paham ya? Dekat. Nah bersayang nano. Iya. Islam nana. Orang Islam dah ada, alhamdulillah. Orang Islam dah, alhamdulillah.
Anak tuh warna lain. Ndak maksud pertanyaan tiang no, po jok Bali no. Ndak maksudnya pertanyaan tiang pas jok Bali no yo murtad ikut agama semamana. Wah itu agama semamana atau ndek? Kadang ngara dengan no ya pada saling ngano dan pada saling ngano ya kamu Islam suami dan permasalahan lah. Kadang belum betul murtad. Cuman tetap dia hukum zina itu. Kalau marani di Bali berarti nama nih Bali setelah istilah selama kalau marani sudah di Bali merari di Bali iya. Kalau memang dia jelas masuk nikah itu langsung murtad ya sudah kafir sudah jadi. Kalau dia mau nikah dengan orang Islam lagi ya syahadat lagi. Syahadat dengan orang Islam masuk Islam lah. Ya. Nah, terus yang Balinya ini laki perempuan? Yang Balinya cowok. Meninggal sama suaminya. Nah, balik ke rumah anaknya yang Islam. Sampai dia dapat jodoh orang Islam. Apakah perlu juga apa itu bukan syahadat kan? Perlu lah. Itu syaratnya kalau murtad itu masuk Islam syahadat. Agama waktu dia kawin. Artinya dia agama Islam. Kan ada sistemnya sekarang yang ada bawa masing-masing agama gitu. Ya makanya itu ya seumpama pas dia cerai itu terus dia kembali ke anaknya kemudian dia bersyahadat masuk Islam biasanya otomatis kalau bisa balik ke anaknya ya perlu juga kita tanya si Deni balik ke anaknya apa status agama dan apa masih tetap ikut semama ada atau tamu Islam harus jelas harus jelas tanya artinya masing-masing ya kalau agama sebab sudah kawin terus kan ada makanya itu Islam tidak membolehkan nikah beda agama itu nggak bisa. Kalau mungkin hukum dunia diperbolehkan, kalau dalam agama nggak boleh. Hukumnya tetap zina. Anaknya itu hukumnya anak zina. Paham ya? Dalam Islam nggak boleh nikah beda agama. Banyak sekarang artis kan saking bodohnya itu dia ya saya punya suami Bali saya Islam tidak masalah di dunia di akhirat kamu zina toh itu kerjaan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa amalkan saja. Al-hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna Bismillah walil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.